pertanahan, keluhan investor adalah biaya informalnya yang dalam bahasa sekarang mungkin korupsinya begitu yang sangat tinggi, gitu. Yang bisa mencapai katanya 35% dari semua total investasi yang diperlukan. Jadi ini, gitu. Nah, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kemudian disederhanakan sedemikian rupa seperti ini. Ini pertama, begitu ya. Jadi kemudahan pertama adalah ini, alur perizinan yang dipersingkat, gitu ya. Tetapi tetap tidak mengabaikan persoalan kepastian hukum, baik bagi semua pihak termasuk terhadap lingkungan hidup. Ini ya saya gambarkan ini kalau ini adalah lembaga perizinannya, begitu ya. Ini pelaku usaha itu ngintip ketersediaan lokasi di RDTR dan atau rencana zonasi yang ada di lembaga perizinan yang disediakan secara elektronik ini. Kalau ada di situ kemudian dan cocok itu pelaku usahanya, maka pelaku usaha akan memperoleh surat konfirmasi kesesuaian lokasi dengan rencana detail tata ruang dan rencana zonasi. Bersamaan dengan itu, pelaku usaha sudah bisa menyusun AMDAL, atau kalau ini tidak wajib AMDAL, ya menyusun UKL atau UPL, gitu ya. Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Atau kalau ini tidak diperlukan, gitu, tidak perlukan UKL UPL, maka cukup menyatakan surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang nanti akan diintegrasikan ke dalam nomor induk dari berusaha. Jadi ini dilakukan sekaligus, gitu. Bahkan sebelum mengajukan itu AMDAL sudah disusun, gitu. Sehingga nanti ini akan dilakukan ke sini. Ini ada tim uji kelayakan lingkungan, gitu, yang akan nanti memberikan persetujuan lingkungan. Kalau ini sudah oke semua, maka diproses, gitu. Ada unit proses penerbitan izin berusaha, gitu. Nah, di sini kemudian akan diterbitkanlah izin berusaha itu. Kalau kegiatan usaha itu perlu tanah, maka akan diberikan hak atas tanah. Karena tidak semua usaha memerlukan tanah. Seperti pertambangan itu perlu dilakukan, tetapi tidak perlu hak atas tanah. Meskipun diberi kemungkinan untuk memohon hak atas tanah. Jadi tidak boleh kalau yang dulu izin usaha sudah keluar, tetapi gitu ya, hak atas tanahnya masih diproses. Ini sekarang seperti misalnya untuk perkebunan lah. Izin usaha perkebunan itu harus diterbitkan bersamaan dengan hak atas tanahnya, tidak boleh begitu ya. Itu ditegaskan di dalam sektor perkebunan bahwa kegiatan usaha di sektor perkebunan itu baru mulai boleh dilakukan kegiatan kalau ada izin usaha perkebunannya dan sekaligus hak atas tanahnya sudah diterbitkan. Sertifikatnya sudah diterbitkan. Jadi ini memang menuntut satu proses kerja yang serius, gitu ya. Dari Kementerian Pertanian Perkebunan, gitu ya, maupun dari Kementerian ATR. Jadi ini gitu ya sebagai gambaran. Kemudian fasilitas yang lain atau kemudahan yang lain di dalam perolehan tanah. Karena nampaknya begitu ya, tanah yang akan diberikan kepada investor itu akan disediakan oleh satu badan yang namanya Badan Bank Tanah. Dan Bank Tanah ini nanti akan diberi hak pengelolaan. Jadi ada beberapa pasal yang menarik di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini berkaitan dengan perolehan tanah ini. Pertama adalah perencanaan, kegiatan apa yang ada di masing-masing rencana peruntukan yang ada di dalam RT RW atau RDTR itu sudah direncanakan oleh bank tanah ini.
termasuk nanti bank tanah ini yang akan melakukan pengadaan tanah